Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Jadi sebelum kita mulai, silakan ketua kelas. Mana-mana guys, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa untuk agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, silakan duduk ya. Oke, Ibu mau cek ada yang nggak hadir kayaknya ya? Siapa? Alasannya apa? Izin. Oke, berarti hanya Oko aja ya hari ini ya. Oke, kita sekarang belajar tentang informatika. Ya, sudah siap buku dan HP-nya? Atau peralatannya sudah? Sudah. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu sudah. Oke, ada kesalahan koneksi ya. Tunggu sebentar. Baik, karena ada kendala teknis tadi wifi-nya ya, sekarang kayaknya udah bisa. Oke, materi kita kali ini yaitu tentang jaringan komputer dan internet ya. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ingatkan lagi kesepakatan kelas kita. Oke, ada yang masih ingat kesepakatan kita apa? Minta izin dan menggunakan teknologi yang bijak. Ya, setelah itu belajar santai, menghargai, dan mendukung. Lalu menjaga kenyamanan, kebersihan, dan kedisiplinan. Kelas kalian udah nyaman, udah bersih? Ya. Oke, mungkin AC-nya yang belum buat nyaman ya. Oke, ini kesepakatan kelasnya, ada tambahan nggak dari kalian? Atau sudah? Oke, sudah ya. Selanjutnya Ibu di sini akan nih, kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Kalian masih ingat nggak kira-kira yang sudah kita pelajari? Nah, yang pertama, apa perbedaan jaringan LAN dan WAN? Ada yang bisa jawab? Perbedaan jaringan LAN dan WAN dapat dilihat dari jangkauannya. Jaringan LAN memiliki jangkauan yang lebih kecil seperti sekolah, rumah, dan kantor. Sedangkan jaringan WAN memiliki jangkauan yang lebih besar seperti kota, negara, atau bahkan dunia. Ya, kawan, LAN itu lebih ke areanya terjangkau ya. Oke, yang nomor 2. Apa kelebihan dan kekurangan dari topologi bintang atau star dibandingkan dengan topologi bus? Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Oke, Dewi, silakan. Kelebihan topologi star, jika satu komputer yang rusak, jaringan yang lain tetap berfungsi. Kekurangan topologi star perlu lebih banyak kabel, jadi biaya instalasinya lebih tinggi. Kelebihan topologi bus, biaya instalasi lebih murah karena lebih sedikit menggunakan kabel. Kekurangan topologi bus, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan terganggu. Oke, bagus sekali ya. Dewi masih ingat ya. Ketiga, mengapa setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet harus memiliki IP address atau alamat IP? Saya, Bu. Oke, Angga. Oke, Santi nanti ya. Angga, silakan. Bu, itu seperti KTP. Jadi alamat IP itu biar bisa dikenali sistem komputer. Ya, jadi sama seperti KTP kalau kita di kehidupan nyata. Kalau kalian nggak punya KTP, nanti kalian tiba-tiba ada kecelakaan mungkin di jalan, orang nggak tahu nama kalian. Kan nggak semua orang yang kenal nama kalian kan. Jadi kita harus menggunakan KTP sebagai dasar ID kalian, sama seperti komputer. Jadi bisa dikenali sama jaringan komputer yang lain. Oke, udah bagus untuk ininya. Pertanyaan yang terkait materi kemarin. Nah, kita sebelum ke
materi pokok. Kita main puzzle dulu. Yes. Siapa yang siap main puzzle? Si loading ya, sambil nunggu. Puzzle-nya gampang, sesuai dengan materi kita hari ini. Oke, siapa yang mau main puzzle-nya ini? Gampang kok. Ada yang mau maju? Ibu tunjuk, boleh lebih dari satu orang. Siapa yang mau maju silakan. Oke, Pan, silakan. Restu, Adi, oke silakan mainkan. Oke, nanti satu yang melihat gambarnya, satu lagi yang geser-geser ini ya. Nih, sini geser, lihat dari situ. Satu orang lihat situ. Iya. Geser, klik tahan aja. Oh. Klik tahan. Klik tahan. Geser. Ya. Kamu cari ujungnya dulu. Gak beres ya. Cari yang pojok-pojok aja. Kalau saran ibu cari yang pojok-pojok dulu. Ada yang mau bantu nggak? Temennya agak susah dia pakai trackpad. Oke, silakan bantu. Ya, sudah. Oke, Santi boleh coba play. Bisa nggak? Ya, oke. Oke, kelompoknya Bintang udah berhasil ya. Kira-kira gambarnya bentuk apa? Yang lainnya yang ada HP atau tabnya boleh dipakai, boleh mainkan di ini ya. Ibu kirim linknya di WA ya. Ya, good. Lepas. Dilepas aja. Oke, Bintang udah berhasil. Mau bantu Bintang? Geser. Mau bantu? Boleh, boleh. Kayaknya dia bingung, mereka bingung deh. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak ini kira-kira gambarnya tentang gambar apa? Ya, tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu terdiri dari berapa komputer? 2, ya. Udah pasti lebih dari 1. Ya. Nah, ini. Nah, itu yang paling atas kenapa? Internet itu identik dengan gambar bola dunia. Ya, karena saling berhubungan antar negara di seluruh dunia. Ya. Ini gambar yang disusun oleh Bintang. Kenapa kalian kendalanya apa kira-kira? Susah? Oke, berarti kalian susah karena bukan laptop kalian ya. Ya, oke, maklumi. Silahkan duduk ya. Oke, jadi ini jaringan komputer dan internet ya. Oke. Selanjutnya, jadi di sini tujuan pembelajaran kalian yaitu kalian bisa atau mampu menganalisis informasi tentang jaringan komputer dan internet pada LKPD yang nanti Ibu berikan. Ya, terus kalian bisa menyelesaikan masalah yang muncul dari LKPD yang Ibu berikan nanti.
Terus kalian bisa atau mampu mendesain solusi kreatif. Jadi nanti di LKPD-nya itu ada kalian mendesain sebuah jaringan terkait permasalahan yang ada. Lalu yang terakhir kalian bisa atau mampu menerapkan keterampilan literasi digital. Jadi literasi digital di sini maksudnya kalian bisa mencari informasi-informasi terkait yang ada di LKPD. Nanti kan ada permasalahan di LKPD. Ya, nanti kalian cari pemecahannya itu boleh menggunakan Google. Ya, boleh cari caranya di Google. Ya, udah jelas? Nah, sebelum kita ke LKPD, kita nonton video materi yang ini dulu ya. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related. Sebelum kita belajar kerja dari komputer, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang Oke, kedengeran nggak suaranya? Tidak. Oke, tunggu sebentar. topik komputer yang saling terhubung melalui media Oke, silakan diperhatikan videonya ya. ini menggunakan diharuskan mengirim data ke komputer lain. Sebelum mengirim secara manual data tersebut, kita memerlukan media pengumpulan seperti flash CD atau disk untuk membuka kode dahulu data data yang akan kita kirim ataupun dikirimkan oleh komputer lain. Hal ini ditulis saat tidak efisien karena banyak hapuskan waktu. Nah, dari video pembelajaran yang tadi, kira-kira apa pengalaman kalian saat menggunakan jaringan komputer atau internet? Ya, Bu. Oke, Dimas, silahkan. Dulu kan sebelum COVID saya untuk ngumpul tugas itu kan manual ke guru. Tapi pas COVID itu saya tuh bisa ngumpulinnya tuh ke Google Form atau via WA. Oke, jadi itu menurut Dimas itu membantu nggak? Bantu. Ya, jadi kalian gimana saat COVID? Sebelum COVID kalian ngumpul tugasnya gimana? Harus ke sekolah kan ngumpul tugasnya, tapi dari COVID sampai sekarang ngumpul tugasnya boleh via WA atau Google Form. Jadi itu fungsi dari internet ya, manfaat dari internet. Oke. Kita ke berkelompok. Silakan duduk sama kelompoknya masing-masing untuk studi kasus. Silakan bawa HP-nya, buku paket, catatan atau modul dan buku pulpennya. Sudah dapat kelompok semua? Oke, ada yang nggak dapat? Oke, udah lengkap semua ya. Nah, sekarang kalian udah buat kelompok. Sekarang kita menentukan LKPD-nya atau studi kasusnya. Jadi Ibu sudah siapkan 2 studi kasus. Atau Ibu sebut dengan LKPD 1, LKPD 2. Ya. Nah, biar adil, biar nggak 1, 2, 1, 2, kita ambil acak. Oke, perwakilan kelompok silakan maju. 1. Silakan maju, pilih. Ini ya. Di spin aja. Di-spin aja. Oke, kelompoknya Ain. Oke. Aja spin. Ya. Oke. Dapat. Oke, LKPD 2 ya. Sana aja boleh. Oh, koleksi. Oke, tunggu dulu ya. Oke, Ayin ya. Oke, Ayin LKPD 2.
Silakan. Oh, LKPD 2 semua ya. Dah, sembarang aja. Oke. Pokoknya LKPD 1. Oke, klik nih. Spin. LKPD 2. Oke, LKPD 1. Jadi di sini dominan LKPD 2 ya. Nah, untuk studi kasus atau LKPD sudah Ibu bagikan di grup WA infornya. Silahkan diklik dan dibaca. Silakan dibaca studi kasus yang kalian dapat tadi. Lalu silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan dikerjakan. Oke. Yang ada wifi siapa? Oke, wifi-nya problem ya. Kendala nggak di kelompok kalian untuk ininya? Oke, Ibu mau nanya, kira-kira kenapa kalian perlu gimana ceritanya kalau misalnya ada IP address yang sama? Kira-kira bisa jalan nggak kalau ada yang sama IP address-nya di komputer? Mungkin tabrakan ya, Bu. Ya, tabrakan. Jadi pasti kebentrok dia. Jadi yang jaringan komputernya akan kalah di jaringan. Ya, oke, bagus Dimas. Berarti di kalian ada kendala? Enggak. Udah? Oke, siap presentasi nanti? Bingung ngasih ke siapa ini, jadinya akan masalah. Oke ya. Ikut tambah salah Ibu. Hapus. Tambah gambar mana? Udah. Ada kok, bisa kok. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi biar waktu kita cukup untuk sampai jam 9:30. Jadi Ibu sekarang minta salah satu dari kelompok kalian untuk presentasi. Kira-kira siapa yang siap maju? Oke, kelompoknya Santi silahkan maju ke depan. Perkenalkan diri ya dulu ya. Oke, baik anak-anak, kita coba perhatikan dan dengarkan presentasi dari kelompoknya Santi ya. Oke, silahkan waktunya Santi. Isi Panganjali. Panganjali. Selamat pagi semuanya. Jadi saya dan kelompok saya mendapatkan studi kasus yaitu masalah jaringan di ruang guru. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Namun jika kenal kenapa tidak sayang-sayang? Jadi perkenalkan, nama saya Putusanti Sundari. Di samping saya dari Nadia Oktaviani, di samping Nadia ada Sutari, samping Sutari ada Pratnya, di samping Pratnya ada Ari. Untuk identifikasi masalah akan dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan identifikasi masalah, di mana yang pertama, guru A tidak bisa mengakses shared folder untuk mengambil dokumen. Yang kedua, guru B tidak dapat mengakses internet untuk mengunggah nilai siswa. Yang ketiga, printer jaringan sering tidak terdeteksi. Dan yang terakhir atau yang keempat, sekolah ingin menambahkan wifi untuk mempermudah akses jaringan. Analisis penyebab. Yang pertama ada share folder. Konfigurasi folder atau izin akses tidak sesuai, internet, router atau
konfigurasi jaringan, printer jaringan IP printer berubah atau koneksi tidak stabil, Wi-Fi belum tersedia perangkat yang terhubung ke jaringan lokal. Oke, ini solusinya ya dari masalah Solusi untuk masalah jaringan. Syarat folder. Yang pertama, periksa pengaturan folder sharing pada komputer server. Yang kedua, pastikan izin akses diberikan untuk semua komputer. Internet. Yang pertama, restart router dan periksa koneksi LAN. Yang kedua, konfigurasi ulang DNS jika perlu. Printer jaringan. Yang pertama, tetapkan IP statis untuk printer. Yang kedua, periksa driver printer di setiap komputer. Penambahan Wi-Fi. Pasang akses point terhubung ke jaringan LAN, lalu konfigurasi Wi-Fi dengan SSID dan password yang aman, gunakan enkripsi WPA3 untuk keamanan jaringan, dan terakhir batasi akses perangkat hanya untuk guru. Nah, beginilah kira-kira rancangan jaringan yang baru. Yang lainnya silakan Di perhatikan. mana komputer semua terhubung ke switch dengan settingan boleh mengakses folder, di mana switch sudah terhubung ke router. Lalu untuk printer juga terhubung ke switch yang sudah diperangkatkan dengan internet, di mana switch juga sudah terhubung ke router. Terakhir ada langkah implementasi. Yang pertama, periksa kabelan dan perangkat jaringan. Yang kedua, konfigurasi ulang folder sharing dan printer. Yang ketiga, pasang dan konfigurasi akses point Wi-Fi. Dan yang terakhir, uji coba koneksi semua perangkat untuk memastikan stabilitas. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya atau memberi tanggapan untuk temannya? Oke, Rizky silahkan. Silakan Rizky. Menurut saya, presentasinya sudah sangat bagus sekali. Dan di presentasi ini juga saya sudah mengerti apa itu jaringan komputer, dan juga saya baru tahu kalau komputer itu bisa digunakan untuk sharing folder dan menggunakan printer di dalam jaringan, sehingga mempermudah kita dalam belajar dan bekerja. Oke, ada lagi? Oke, sudah cukup ya Ibu, sangat memberi apresiasi untuk kelompoknya Santi dan Nadia dan Sutari, Ari. Ya, terima kasih banyak. Jadi apa yang kalian analisa sudah tepat sekali. Dan kira-kira nanti kalau kalian ada kendala di rumah, kira-kira bisa nggak menganalisisnya dulu sebelum ganti baru? Bisa ya. Jadi kalau nggak usaha, nggak akan bisa. Ya, oke silakan ditutup. Itulah presentasi kami di siang hari ini. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Paramo Santi. Oh, Santi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Teman kalian tadi di depan, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita dari hari ini sesuai dengan studi kasus yang Ibu berikan? Ada yang bisa ngasih tanggapan kesimpulannya? Oke, Dewayu dulu. Silakan. Jaringan WAN sangat cocok untuk perusahaan besar dengan banyak cabang di berbagai lokasi karena memungkinkan koneksi jaringan jauh antar cabang. Betul. Jadi jaringan WAN itu mempermudah kinerja antara gedung satu atau gedung lain atau antar negara. Ya. Jadi ada lagi kesimpulan yang lain? Oke, silakan, Dek. Topologi bintang lebih disarankan untuk sekolah dengan banyak perangkat karena dapat mengurangi risiko gangguan jaringan, dan jika terjadi masalah pada satu perangkat lainnya tetap bisa berfungsi normal. Oke, betul sekali. Jadi dalam pemilihan membuat suatu jaringan, kita perlu mendesain suatu jaringan yang namanya adalah topologi ya. Jadi kalian sesuaikan dengan budget kalian. Yang lagi satu ada? Oke, silakan Evan.
Konflik alamat IP dapat menyebabkan gangguan komunikasi dalam jaringan dan pengguna DHCP dapat menghindari masalah ini dengan memberikan alamat IP yang unik secara otomatis kepada setiap perangkat. Oke, betul. Jadi sama seperti pemberian nomor KTP. Nomor KTP kalian sama nggak antar satu sama lain? Beda. Jadi kalau ada dua yang sama, bingung nggak petugasnya? Bingung. Sama seperti di penggunaan komputer. Nah, setelah kesimpulan pembelajaran hari ini, kira-kira mari kita refleksikan apa pembelajaran yang penting untuk kalian di penerapan hari ini. Pembelajaran yang penting terkait materi yang Ibu berikan untuk kehidupan kalian. Ada yang mau merefleksikan? Oke, silakan. Pelajaran penting yang saya dapatkan dari materi ini adalah memudahkan transfer data, mempermudah aktivitas, produktivitas, dan mempermudah share file folder. Jadi tidak perlu komputer A kita memindahkan komputer B. Kita dengan koneksi jaringan internet kita langsung mengirimnya. Oke, betul. Jadi penting nggak jaringan komputer untuk kalian sebenarnya? Penting. Jadi mempermudah kalian ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Namun nanti di rumah, karena tadi kan kalian berkelompok nih untuk analisis studi kasusnya. Nanti di rumah kalian mengerjakan asesmen mandiri. Ya, jadi Ibu sudah siapkan. Nanti kalian akan Ibu sharekan link quizzes untuk asesmen mandiri dan kalian kerjakan di rumah. Batas waktunya itu sampai sekarang hari Senin, hari apa sekarang? Jumat ya, hari Jumat, berarti nanti batas waktunya Ibu berikan sampai hari Minggu jam 6. Tolong dikerjakan dengan baik di rumah ya. Oke, silakan ketua kelas ditutup. Teman-teman, sebelum kita ulang pakai berdoa masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Parama Sakti. Om Sakti 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 Om. Ya, terima kasih.